Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Aren semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat soal di Quizzes. Tentunya soal ini bisa dijadikan game maupun evaluasi ulangan harian maupun ulangan akhir semester. Nah, bagaimana caranya? Silakan simak video berikut ini. Langkah yang pertama, kita harus membuka browser kita. Tentunya harus punya internet. Yang pertama, kita bisa menggunakan Google Chrome maupun Firefox. Saya menggunakan Google Chrome untuk membuka akun Quizzes ini. Yang pertama, kita ketikkan Quizzes, lalu kita enter di sini. Ini sudah masuk, ada quizzes.com, kita pilih atau klik, kita tunggu prosesnya sampai loading selesai. Untuk pendaftaran akun sudah disampaikan kemarin, langkah pertama untuk masuk ke Quizzes, kita harus login dahulu. Di sini saya kemarin udah daftar menggunakan akun Gmail, kita klik continue with Google. Di sini sudah muncul, ini ada pilihan satu, misal belum ada pilihan Gmail Bapak Ibu, kita klik gunakan akun yang lain, setelah itu kita masukkan email kita, setelah itu klik berikutnya atau klik next, setelah itu masukkan password kita, lalu klik berikutnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat soal yaitu klik tombol buat di sini, lalu klik quiz. Setelah itu nama kuis, misal ini saya tulisi game dan kuis gerak lurus. Terus mata pelajarannya saya pilih fisika karena saya mengajar fisika, lalu klik selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya akan dihadapkan beberapa pilihan. Yang pertama ada pilihan ganda. Nanti kalau pilihan ganda berarti kita membuat soal pilihan ganda. Kalau banyak jawaban, itu biasanya ada centang, itu nanti soalnya satu soal bisa 2 atau 3 jawaban yang bisa diinputkan di situ. Isian singkat berarti isian singkat atau esai, survei berarti nanti berbentuk survei, esai nanti untuk isian yang agak panjang. Untuk slide ini berarti nanti untuk membuat media presentasi. Nah, karena kita mau membuat soal, maka kita klik soalnya yang akan saya buat. Kebetulan pilihan ganda, saya klik di sini pilihan ganda. Sebelum Bapak Ibu membuat soal, alangkah baiknya kita sudah membuat soal dahulu atau di Microsoft Word. Nih, sudah saya siapkan untuk soalnya, untuk soal latihan gerak. Yang pertama di sini yang bagian kiri ini nanti untuk mengetikkan soal dan pilihan jawaban. Yang di sini sama kunci jawabannya. Nah, di kanan ini, yang kanan ini adalah nanti untuk pertanyaan, tampilan pertanyaan dan jawabannya. Nanti akan muncul di sini. Kita coba dulu untuk masukkan soal nomor 1. Kita copy dulu dari soal yang di sini. Kita copy, lalu kita pastekan di sini. Itu kita copy juga untuk jawabannya. Untuk jawaban kita masukkan di pilihan jawaban yang seperti ini, A-nya kita hapus, setelah itu dari sini di blok sampai bawah kita cut dahulu, lalu kita pastekan di pilihan jawaban nomor 2. Kita cut lagi, kita pastekan pilihan jawaban yang keempat. Kita hapus lagi, setelah itu kita pastekan. Setelah itu pilihan jawaban yang kelima belum ada, maka klik tambah pilihan jawaban, lalu masukkan di sini. Nah, untuk kuncinya, cara membuat kuncinya, klik tombol yang di sini. Ini kita centang. Setelah itu, ini di sini ada waktu. Ini durasi waktu siswa mengerjakan soal ini. Misal soalnya ini dianggap agak mudah, kita cukupkan 1 menit saja. Setelah itu, kita simpan. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilan yang ada di di soalnya nanti seperti ini. Ini kita klik simpan dahulu. Nah, kita sudah membuat satu soal. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Sama saja, kita copy saja seperti tadi, langkahnya sama. Kita pastekan jawabannya, langkahnya sama. Hapus dulu, setelah itu dari sini tarik ke bawah, setelah itu kita cut, kita pastekan lagi, kita hapus dahulu ke atas biar rapi, setelah itu kita cut lagi, kita pastekan soal untuk jawaban nomor 3. Ini kita hapus lagi. Untuk soal nomor 5 sama, tambahkan pilihan jawaban. Kita lihat dahulu, kita kasih kuncinya soalnya 20. Nah, ini dia waktunya. Ini kan untuk soal hitungan, maka nanti siswa itu pasti mengerjakan agak panjang waktunya. Kita ubah menjadi misal 3 menit untuk mengerjakan soal ini, estimasi waktunya. Terus setelah itu kita klik simpan. 2 soal sudah terbuat. Kita masuk soal yang ketiga. Bapak Ibu tenang saja, ini di Quizzes itu sudah dilengkapi untuk kita menginputkan rumus maupun gambar, audio maupun video. Jadi nanti ketika Bapak Ibu yang mengajar mapel lain, misal mapel bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita bisa menambahkan video maupun audio. Nomor 3, kebetulan ada rumusnya, kita copy dahulu untuk soalnya. Setelah itu
Ini kita enterkan dahulu, kita masukkan rumusnya. Untuk memasukkan rumus berarti klik Fx MTK di sini. Itu kita lihat DR berarti pilih yang bawah ini. Ada 5T pangkat 2. Ini berarti klik di sini, klik 2, udah pangkat 2 ditambah dengan min 2T. Ketika kita sudah selesai menginputkan rumus, lalu kita masukkan ke papan soal kita klik masukkan. Nah, ini dia soal untuk rumusnya sudah masuk di sini. Terus kita anggap aja nggak apa-apa untuk rumusnya di depan. Setelah itu kita enter, lalu kita lanjutkan kalimat soalnya. Kita kopikan di sini karena ini rumus, berarti nanti kita masukkan ke rumus lagi. Setelah itu kita masuk MTK-nya, kita klik. Tadi ada meter per sekon kuadrat. Meter per sekon ini ada kuadratnya. Setelah itu masukkan. Nah, udah masuk. Ini dia soal kombinasi yang kita ketikkan dengan rumus yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu capek tidak mau menuliskan rumus, berarti bisa di print, bisa di snipping tool atau bisa dibuat gambar. Setelah itu kita masukkan pilihannya. Ini ada 6, 10, 18, dan 28. Karena soalnya soal hitungan, maka saya asumsikan 3 menit. Klik simpan. Kalau ada soal gambar, berarti ini harus diubah menjadi bentuk gambar, bisa PNG maupun JPEG. Langkahnya kita cari snipping tool yang sudah bawaan dari laptop maupun PC. Kita klik snipping tool dahulu, setelah itu kita crop gambarnya. Nah, ini kita new, setelah itu di sini kita crop, kita simpan di lokasi yang mudah kita ingat. Misal saya di desktop, ini soal nomor 4. Setelah itu kita masukkan gambarnya. Cara menginput gambar berarti klik gambar yang di sini, sama dengan di Google Formulir ya teman-teman semuanya. Kita pilih, tadi kita simpan di desktop, nomor 4, kita open. Nah, ini proses loadingnya, kita tunggu sebentar. Setelah itu klik selesai, sudah muncul soalnya. Kita masukkan untuk pilihannya. Untuk kuncinya kita pilih 280. Setelah itu karena soalnya agak panjang, asumsikan 5 menit. Setelah itu simpan. Ini Bapak Ibu semuanya, kita sudah membuat 4 soal. Ketika kita menginginkan tambahan beberapa soal, kita bisa ambil dari soal yang telah dibuat Bapak Ibu guru yang lainnya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Di sini ada teleport pertanyaan. Kita klikkan di sini, terus kita klikkan 2 kali, itu udah otomatis kita udah mengetahui soal dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya ambil misal dari ini nggak tahu siapa nama Bapak Ibu gurunya, saya klikkan di sini. Bagaimana mengambil soalnya? Di sini sudah ada caranya untuk menambahkan ke soal kita. Misal dari 4 soal, saya menginginkan 8 soal. Maka saya harus klik tambah di sini. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Soalnya sudah menambah 1. Terus mau saya tambahkan lagi soal yang ini. Saya tambahkan proses loading. Nah, ini dia question to teleported, berarti sudah penambahan 2 soal. Berarti kurang 2 soal lagi. Saya carikan dari soal guru lainnya di sini. Misal saya ambilkan di sini sudah 7 soal, tambahkan 1 lagi. Ini dia Bapak Ibu, soalnya yang semula 4 sudah menjadi 8 soal. Dari soal, kita ambil soal dari orang lain, ini kita setting dahulu disesuaikan dengan kemampuan putra didik kita. Ini misal 60 detik, ini cukup tak tambahi jadi 2 menit, ini 30 detik kayaknya kurang, maka saya tambah menjadi 60 detik. Ini soal sudah selesai. Bagaimana untuk poin skornya? Poin skornya nggak usah dipikirkan Bapak Ibu, nanti dibuatkan secara otomatis dari quizzes. Biar tampilannya menarik, untuk gambar kuis kali ini, di sini ada tambahkan gambar kuis. Kita klikkan di sini, kita pilih gambar kuisnya, misal kuisnya GLBB, ya udah saya ambilkan gambar sembarang aja dulu karena ini cuma contoh. Saya tambahkan gambar yang ini, misal. Nah, ini untuk bahasa kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Klik di sini Indonesia. Misal ini soalnya saya anggap soal kelas 10, kita anggap 10 ke 10. Misal soal ini kita bagikan sampai kelas 12, berarti kita klik 10 sampai 12. Setelah itu siapa yang bisa melihat kuis ini?
Ini ada 3 pilihan, yang pertama publik, pribadi, dan opsi lanjutan. Ketika kita klik publik, berarti nanti semua orang bisa mengakses soal kita. Ketika kita memilih pribadi, berarti hanya kita saja yang bisa melihat. Itu kondisional saja, terserah dari Bapak Ibu semuanya pengen yang mana. Saya klik di sini saja, karena ini soalnya tanggap soal untuk latihan atau game. Setelah itu klik simpan. Bagaimana biar peserta didik kita bisa mengerjakan soal ini? Langkah yang harus dikerjakan yaitu klik terbitkan di sini di pojokan atas, klik terbitkan, ada tampilan seperti ini. Nah, untuk membagikannya, ini ada 2 pilihan, bisa mulai kuis langsung maupun kita memberikan pekerjaan rumah. Untuk ini, sementara saya contohkan yang mulai kuis langsung. Ketika kita pilih mulai kuis langsung, berarti nanti peserta didik harus mengikuti di jam yang sudah kita tentukan. Karena untuk mulai dan mengakhiri kuis itu nanti kendalinya dipegang oleh guru yang bersangkutan. Kita coba dulu untuk mulai kuis langsung, karena ini saya anggap untuk game biar mereka suka karena nanti ada tampilan yang menarik. Kita klik kuis langsung. Setelah itu kita pilih klasik. Nah, di sini ada tim, klasik, dan ujian. Kalau tim berarti nanti kerjanya seperti berkelompok, kalau klasik itu individu, kalau klasik ini biasanya tampilannya seperti untuk main game. Kalau ujian itu memungkinkan mengisikan biodata pribadi maupun kita bisa memberikan untuk token. Karena soal ini saya anggap sebagai game, maka saya pilih klasik. Setelah itu kita lihat pengaturannya ke bawah. Yang di sini tunjukkan jawaban selama aktivitas, kita pilih aktif saja. Tunjukkan jawaban setelah aktivitas, kita pilih aktif. Karena ketika yang di sini tunjukkan jawaban selama aktivitas kita nggak aktifkan, tidak diaktifkan, berarti anak-anak tidak bisa melihat meme yang kita buat. Ini power up-nya kita opsional saja, boleh kita kasihkan karena power up itu untuk mendapatkan poin tambahan ketika mengerjakan kuis atau gamenya. Tunjukkan papan peringkat, sama pertanyaan diacak sudah kita pilih, pilihan jawaban juga sudah diacak, pertanyaan penembusan kita klik saja hijau, perlihatkan meme kita pilih yang di sini, karena nanti yang membuat menarik dari game maupun kuis di Quizizz itu yaitu memenya. Setelah itu kita pilih meme, kebetulan saya sudah membuat memenya di sini, kita pilih, kita cek dulu. Nah, untuk memenya kita cross check dulu di sini, untuk memenya yang akan kita pilih. Lihat setelan memenya. Nah, ini dia untuk meme yang sudah saya buat. Ini untuk jawaban benar. Setelah itu, pilih setelan memenya, kita korek, kita klik lanjutkan. Nah, cara membagikan link ini biar siswa kita bisa mengikuti game maupun kuisnya, kita bisa klik di joinmyquizizz.com ini dengan masukkan kodenya di sini, atau kita di sini, ini ada gambar kayak rantai, kita klik di sini nanti untuk membagikan gamenya. Karena ini kuis langsung, maka ini ada tulisan mulai. Nah, cara membagikannya ini coba saya loginkan untuk akun siswanya. Misal namanya saya ubah menjadi Mas Ganteng. Setelah itu, kita pilihan ini untuk akun siswanya ya. Ketika siswa mau mengikuti ujian, ada musik, efek suara, meme, pembaca, terus kita klik mulai. Ini untuk yang siswanya. Siswa ini belum bisa mengikuti ujian karena apa? Di sini settingannya belum kita mulai. Nah, di sini ini pada akun gurunya sudah ada tulisan Mas Ganteng. Biar siswanya bisa mengerjakan, maka klik mulai di sini. Mas Gantengnya biar bisa mengerjakan soal kuisnya. Kita lihat tampilan di siswanya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan muncul meme-nya seperti apa. Jawaban sama aku shock. Wah, gaul habis ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Wah, salah lagi ternyata. Wah.
Ganteng sudah selesai, tinggal menyelesaikan satu soal. Setelah itu ketika kuisnya sudah selesai, maka kita klik akhiri yang di atas di sini Bapak Ibu. Karena cuma satu orang mengikuti, maka Mas Ganteng menjadikan peringkat pertama. Oke, kita klik keluar. Nah, ini tadi Bapak Ibu cara membuat soal di Quizzes dan cara membagikannya kepada peserta didik kita. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa kalau bermanfaat dibagikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya Christian, sampai ketemu di video yang lainnya. Sampai jumpa.